hari ini. Eh, Sehat selalu, doa saya buat semuanya yang lagi ada di rumah majikan ya. Eh, Hari ini kasus coronanya semakin menjadi-jadi ya, kemarin 3.000 dan ini masih dalam 3 digit. Berarti kan keadaan di Hong Kong masih miris ya. Dan ada yang mengusulkan tentang lockdown total, di mana kalau sampai lockdown total berarti tidak ada aktivitas di luar sama sekali. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita-kita sebagai PMI ya, sebagai pembantu rumah tangga, sebagai pekerja yang dimana apalagi buat mbak-mbaknya yang masih baru masuk majikan, yang masih penyesuaian. Kalau buat mbak-mbaknya yang udah lama, yang udah bisa menyesuaikan dengan majikan, saya rasa tidak ada kendala-kendala yang berat. Tapi buat mbak-mbaknya yang baru datang dari Indonesia, yang juga baru visanya keluar, dan masih sisi-sisi penyesuaian, saya berharap dan berdoa mbaknya semakin kuat dengan keadaan ini, dengan ujian ini, karena tidak ada yang mau keadaan seperti ini. Jadi berharap aja dan berdoa semoga semuanya berjalan dengan lancar dan kembali ke normal. Dan kenapa saya malam ini urgent banget bikin videonya ya? Soalnya beberapa banyak telepon yang masuk ke saya hari ini tentang mbak-mbaknya yang positif corona di rumah majikan. Mereka nggak tahu mau curhat sama siapa ya. Sebagian ada orang yang ngasih tahu saya, Mbak Kontreng juga telepon sama saya ngasih tahu mau bahas tentang corona positif di rumah majikan, apa yang ditindaklanjuti dan gimana kalau majikan positif. Jadi gini, untuk sementara ini yang saya dengar bahwa belum ada penanganan secara khusus atau tempat untuk kalian curhat di konsulat Indonesia ya, khususnya buat yang kena corona ya. Jadi diisolasi secara mandiri. Karena saya baru dapat telepon dari salah satu mbaknya, ini bukan anak dari Bandung ya, dari agen lama, mengatakan bahwa majikannya positif. Majikannya sendiri diisolasi dalam kamar dan anaknya, istrinya, dan kakek neneknya ada di ruang tamu, di kamar yang lainnya. Jadi dan cecenya juga di ruang tamu. Tapi masalahnya kan kalau kencing, bosnya kencing atau kamar mandi atau apa, otomatis kan tetap keluar deh kamar mandi ya, karena kamar mandinya cuma satu. Dan di situ peluang mbaknya PMI ini kan lebih besar ya, karena satu rumah dengan majikan yang positif. Dan gimana pun mbaknya tetap harus melayani, walaupun tidak semuanya ya, tapi mbaknya ini tetap melayani, tetap memberi makan sama majikan, dan majikannya juga minum obat Panadol. Jadi satu keluarga di tes swab semua, jadi mereka dikarantina selama 4 hari. Kalau 4 hari kembali negatif, jadi akan baik-baik saja. Kalau selama 4 hari di karantina tidak baik-baik saja, maka bosnya ini akan dibawa ke rumah sakit. Dan dalam waktu 4 hari ini ada kemungkinan juga dari salah satu anggota keluarga yang ada di situ, termasuk anaknya, istrinya, cecenya, neneknya, dan kakeknya itu juga terjangkit. Maka dari itu, posisi seperti ini sebagai pembantu apa yang perlu saya lakukan? Mbaknya bertanya seperti itu. Dan saya bilang, tidak ada yang bisa kita lakukan selain menjaga diri dan kebersihan total, pakai masker walaupun di rumah, lakukan aktivitas ya, jangan langsung drop, nggak ngelakuin apa-apa, atau tetap nyapu ngepel, sekedar menggerakkan tubuh kayak berolahraga ya. Walaupun di rumah majikan kan bisa ke dapur, gerak-gerakin tangan, kepala, setidaknya tubuh kita lebih sehat, lebih fresh gitu ya. Karena tergantung dari imun tubuh kita ya, dari kekuatan tubuh kita. Jadi walaupun singsangnya kena, belum tentu cecenya kena. Jadi itu solusi dari saya. Dan banyak dari mbak-mbaknya juga nggak tahu tempat curhat kemana. Mbaknya bisa cari saya, sekedar berbagi. Dan sekali lagi
doa merubah segalanya, itu aku percaya. Jadi aku meminta sama mbak-mbaknya lebih dekatkan diri sama Tuhan, karena tidak ada yang mustahil dalam kehidupan ini, dan dengan doa semuanya pasti bisa. Dan jangan pernah putus harapan. Dan buat majikannya yang positif, cecenya nggak positif ya. Dan ini buat mbaknya yang positif, mbaknya yang kena positif. Jadi otomatis mbaknya tidak bisa melakukan apapun, atau mbaknya nggak punya kamar, atau diisolasi mandiri oleh majikan. Di situ juga kalian bisa telepon aku untuk sekedar bercerita, berbagi rasa. Karena saat ini, saat kalian kena corona, sebenarnya hanya dokter yang tahu situasi mbaknya ya, nggak ada yang bisa membantu mbaknya. Saya cuma bisa support, berbagi, dan sekedar bercerita. Jadi mbak-mbaknya khususnya yang ada di luar sana yang positif corona, kalian butuh dukungan moral. Jadi saya rasa jangan pernah putus asa, karena saat Anda diuji, sebenarnya Tuhan lagi menyiapkan sesuatu yang lebih indah buat mbaknya. Jangan merasa kenapa harus aku ya, kenapa tidak dia ya. Jadi saat seperti itu kita akan merasa kecewa, putus asa, dan merasa serba salah. Tapi kembali ke hati kita dan kita bilang sama diri kita, Tuhan sedang kasih aku ujian, apa yang harus aku lakukan? Semakin mendekatkan diri sama Tuhan, banyak-banyak dikir, banyak-banyak doa. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Saat kita dijatuhkan, sebenarnya kita sedang diproses untuk diangkat lebih tinggi lagi. Saat kita dikasih sakit, jadi tubuh kita sedang diuji, dan kita pastikan mampu melaluinya. Jadi semua itu tergantung dari kekuatan hati kita. Tidak ada yang bisa membantu mbak-mbaknya keluar dari zona seperti ini kecuali mbaknya sendiri. Jadi ya udah, kena sakit, hanya doa, istirahat, akhirnya bisa istirahat juga. Jadi ada sisi baiknya juga. Sama dengan saya, ini masalah pribadi saya berbagi. Kenapa? Karena saat saya jatuh, kaki kayak saya patah sebelum 3 hari penerbangan ke Korea, saya merasa kecewa. Saya merasa kesel banget dengan keadaan. Kenapa? Saya menyalahkan keadaan karena saya tidak bisa berbagi dengan siapapun. Saat saya di rumah sakit dan saya divonis penyakit lain selain kaki saya yang patah ya. Jadi saya punya kanker kelenjar benih ya, kena getah benih ya. Dari situ saya baru tahu bahwa kejadian ini membuat saya tahu ada hikmahnya. Seandainya hari itu saya tetap terbang ke Korea dan saya ada kecelakaan di Korea, mungkin lebih parah lagi. Karena saya punya penyakit lain, di mana tubuh saya tidak bisa kembali normal, atau lebih parah lagi, kecelakaan yang tidak saya inginkan. Jadi saat saya dari rumah sakit selama 2 bulan total di rumah sakit, kaki saya patah total ya. Dengkul saya itu pecah. Padahal cuman jatuh aja ya. Di situ saya merasa bersyukur bahwa ternyata dengan seperti itu saya tahu bahwa saya punya penyakit lain. Dan buat mbak-mbaknya yang ada di luar sana, percayalah, dengan ujian ini sebenarnya ada sesuatu yang lebih indah. Ada sesuatu yang disiapkan buat mbaknya. Itu aja pesan dari saya. Saya cuma bisa support moral. Kalau bisa telepon saya, ada pertanyaan 56281044. Dan terima kasih, sukses selalu, Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.